Hashim terbukti sudah sejak awal, mengincar korban untuk memenuhi hasrat seksualnya. Klien saya ini mempercayai apa yang dikatakan oleh ketua KPU ini. Dia bilang ke saya, jujur dia sempat membayangkan bahwa mungkin saja dia akan hidup dengan ketua KPU ini. PPLN luar negeri dikumpulkan di Bali, diberikan briefing lah. Nah, di situ sudah menaruh perhatian khusus. Perhatian khususnya gimana, Bang? Silakan hotel, ada yang mau dibicarakan lah. Setelah ajakan yang pertama itu, Bang, apakah ada lagi ajakan kedua, ketiga, seterusnya? Ada, dan itu dikutip di KPP, ada. Ada perbuatan sistematis yang mencampur adukan kekuasaan jabatannya, fasilitas jabatannya, dan kewenangannya. Dia meminta maaf kepada jurnalis ya, tapi dia tidak meminta maaf kepada klien saya. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya Zilvia Iskandar. Dan kali ini Si Paling Kontroversi menghadirkan narasumber kuasa hukum dari pengadu kasus asusila yang menjerat Ketua KPU RI. Mungkin teman-teman sudah sebagian besar sudah mendengar bahwa Ketua KPU RI, ini KPU pusatnya, yang dipecat langsung oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP karena terbukti telah melakukan pelanggaran etik berat dalam kasus, bukan main-main, kasus asusila. Dan di sini sudah ada Bang Aristo Pangaribuan. Bang Aristo Pangaribuan ini adalah kuasa hukum dari pengadu dan juga berasal dari LKBH atau Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum FHUI. Bang Aristo, apa kabar? Baik, Mbak Zilvi. Ini sehari setelah putusan langsung datang ke podcast Si Paling Kontroversi. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Terima kasih juga udah diundang. Oke, Bang Aristo, kami harus tanya dulu bagaimana kondisi korban CAT saat ini setelah keputusan dari DKPP? Dia masih sangat overwhelmed ya. Pertama, karena ini perkara yang tidak mudah juga buat dia untuk maju sampai ke sini. Yang kedua, melihat exposure-nya besar sekali ya, sampai misalnya Mbak Zilvi juga mengundang ke sini, jadi dia masih very overwhelmed. Dan dia kan selama persidangan dan selama proses ini didampingi oleh psikolog klinis ya dari lembaga pulih. Jadi psikolog klinis mendampingi setiap sidang, kemudian juga sehabis sidang, kemudian rekomendasinya adalah untuk take her time, calm down, untuk melihat semuanya dan jangan banyak baca-baca media, apalagi komentar-komentarnya supaya dia tidak stressful. Itu setiap sidang dihadiri sama Mbak CAT ini? Iya, setiap sidang dihadiri. Itu Hadir yang luar biasa. terus? Dan dia bolak-balik, kan dia domisili di Belanda ya. Dia memang sudah permanent resident, sudah hidup di sana, sudah bekerja di sana. Dia kembali khusus bolak-balik ya untuk sidang ini karena dia mau fight for her justice. Yang mengagetkan Bang Aristo, kemarin itu korban Mbak CAT ini muncul ke publik. Kami media tidak menduga-duga itu karena biasanya korban apalagi dalam kasus asusila itu cenderung menutup diri. Tapi Mbak CAT ini tanpa masker loh berbicara kepada media. Apa alasannya, Bang? Jadi itu proses panjang juga ya. Yang pertama memang ada di dalam tim internal kami ya, itu juga ada perdebatan ya. Saya juga salah satu yang merekomendasikan untuk jangan muncul. Ya, kalau Mbak Zilvi lihat di konferensi persnya dia waktu doorstop, saya bilang bahwa sebenarnya saya merekomendasikan, tapi ada alasan khusus ya. Pertama adalah dia yang mengalami situasi ini sendiri, jadi dia yang punya hak untuk menentukan decision-nya. Yang namanya advokat seperti saya hanya merekomendasikan, mengasih tahu lah ini konsekuensinya apa yang akan terjadi. Itu yang pertama, dia sudah sadar konsekuensinya, dia memilih itu. Dan saya juga mengerti alasannya untuk bigger reason. Apa itu? Jadi dia merasa bahwa dia mau melihat bagaimana penegakan hukum ya, terutama penegakan etik ini dilakukan di Indonesia. Yang kedua, dia feelingnya adalah dia violated oleh seorang pejabat negara dan dia berharap ada instrumen untuk mengawasi itu. Yang ketiga, dia mau memberikan contoh ya sebenarnya ya. Dia mau memberikan contoh seperti yang dia katakan sendiri, dia mau memberikan inspirasi agar orang jangan takut untuk hadapi ini. Ya, karena dia tuntut adalah keadilan untuk dirinya sendiri. Ya, karena bigger reason ini jadinya ya sudah dia made that decision dan kemudian sudah terekspos dan dia sudah siap dengan konsekuensinya. Paling tidak ya mudah-mudahan ada positifnya. Tapi yang ada juga yang kedua memang
yang saya kaget juga ini berkaitan dengan prosedur di DKPP. Saya pikir dari awal sidangnya akan ditutup. Nah, Ya. itu dia. Tetapi pas pembukaan ternyata tidak ditutup. Jadi mungkin jurnalis dan orang yang mengamati misalnya netizen kan bertanya-tanya, oh ini akhirnya kayak Mbak Zilvi. Sebenarnya dia sudah muncul di setiap sidang, mungkin tapi nyaru sama lawyer. Iya, Dia iya. selalu ada di sebelah saya. Iya. Nah, itu dia, Bang. Iya. Sebelum kita masuk ke proses persidangan dan juga keputusan yang kemarin ya, saya ingin tanya, apakah juga salah satu alasan Mbak CAT itu kemarin muncul, itu karena Mbak CAT mungkin merasa ada korban lain selain dirinya? Ya, itu asumsi ya sebenarnya ya. Ya, dia punya pikiran memang ada korban lain, tapi bukan spesifik kepada ketua KPU, tapi di dalam institusi KPU itu sendiri. Kenapa? Karena kan sudah ada laporan-laporannya. Kan kita mendatangkan Komnas Perempuan dan Komnas HAM, ya terima kasih karena mereka sudah datang dan mereka kasih tahu ada data-datanya kekerasan seksual di institusi. Dan sesuai Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru kita sahkan itu, setiap institusi itu harus memastikan bahwa working condition-nya tuh safe terhadap sexual harassment. Oleh karena itu Cindra ini ingin mengambil bagian dari itu. Ya, ingin mengambil bagian dari itu agar memberikan contoh atau inspirasi untuk perempuan untuk speak up dong. Oke, jadi dari data Komnas HAM, Komnas Perempuan, itu memang terbukti ada korban-korban kekerasan seksual lain. Ada di putusan DKPP beberapa kali dan aduan masih ada yang berjalan KPU kabupaten, KPU daerah, ini level KPU saja ya. Di instansi-instansi lain kan juga ada. Oke. Kemudian kita sekarang masuk ke bagaimana akhirnya sidang itu dibacakan secara terbuka. Ya. Kemarin kita dengar ada protes ya dari Bang Aristo ketika salah satu anggota Majelis DKPP, Ibu Dewi Ratna, Betul. yang lagi membacakan itu detail soal kejadian 3 Oktober 2024 sampai 2023 sampai seterusnya. Terus Bang Aristo protes, apakah harus dibacakan sedetail itu? Itu kaget Bang ketika itu dibacakan sedetail itu. Oh, saya kaget, makanya saya di tengah persidangan saya interrupt ya. Karena saya sudah anticipate sebenarnya persoalan kayak begitu terjadi. Dan itu sudah dibicarakan di sidang pertama, di sidang kedua saya selalu bicarakan. Saya selalu bilang bahwa ini kan buktinya sensitif ya. Dan nanti sejauh mana privacy klien saya akan terlindungi. Itu yang pertama. Karena saya takut juga ini jangan-jangan klien saya bisa dilaporkan. Ya, bisa dilaporkan balik. Kalau saya sebagai advokat saya punya hak imunitas. Tapi kalau klien saya kan belum tentu. Itu saya concern, saya voice berkali-kali itu. Itu yang pertama. Yang kedua, putusan DKPP itu saya tahu memang terbuka. Karena sebelumnya sudah ada nih, misalnya contoh putusan yang Hasnaini itu, Wanita Emas. Mbak Zilvi bisa lihat, bisa di Google, di website DKPP, itu terbuka juga kronologi kejadiannya. Saya katakan itu. Dan pada waktu itu sebenarnya DKPP memberikan jaminan untuk privacy, ya, untuk privacy nanti akan di-redact lah beberapa informasi yang sensitif. Tapi ternyata itu kan tidak dilakukan. Ya, makanya saya protes itu tidak dilakukan. Tapi di sisi lain saya berpikir, pada waktu itu dibacakan saya berpikir, wah ini kayaknya putusannya akan putusan sanksi tertinggi nih, memecat. Kenapa? Ketika sanksi tertinggi memecat itu, maka saya pikir dia perlu public justification. Artinya dia buka supaya publik mengerti atau mendapat dukungan publik bahwa ketua KPU ini memang layak untuk diberikan sanksi tertinggi. Karena kan sebelum-sebelumnya kan takut peringatan semacam keras, takut ya. Peringatan keras terakhir beberapa kali kan. Jadi saya pikir di satu sisi saya menyayangkan, di sisi lain saya mengerti. Tapi ujungnya sebenarnya saya menyesalkan ya. Kenapa mestinya harus ada formula? Karena kan kalau di sidang pidana saja untuk asusila itu ditutup ya. Ya betul. Bang, ya? Betul. Jadi ada juga catatan saya yang pertama ya. Saya juga kaget ya. Saya baru pertama kali sidang di KPP perkara ini. Ya. Saya biasa sidang lebih banyak di pidana atau perdata. Nah, ketika itu ditutup, ternyata ditutupnya itu ditutup nggak seluruhnya. Apa maksudnya nggak ditutup seluruhnya? Jadi ketika para pihak masuk itu, wartawan ada. Saya kaget banget sidang pertama. Wartawan langsung banyak. Klien saya itu juga langsung kaget. Jadi wartawan banyak sekali. Jadi datang semua, majelis datang. Jadi kemudian membacakan tata tertib persidangan, kemudian menyanyi Indonesia Raya, baru
keluar, tapi kan terekspos sebenarnya, ya terekspos sebenarnya muka Terus klien pas Bang saya. Aristo protes ke anggota majelis DKPP, jawabannya apa sih? Kita nggak denger itu kalau di TV itu, nggak jelas. Nggak dijawab, saya cuman dilihat, saya lihat ketua majelisnya cuman mengangguk kepada saya, tapi dilanjutkan. Tidak ada perubahan apa-apa, lanjut terus. Lanjut terus, buktinya sampai sekarang kan sangat terekspos ya. Sensitive information menurut saya sangat terekspos, termasuk juga identitas sampai alamat, itu sangat terekspos. Kalau begitu sebetulnya overall putusan DKPP ini bagi klien Anda itu melegakan, memuaskan, atau tetap sangat menyisakan kekhawatiran, Bang? Gini, jadi ini bukan menang kalah ya. Jadi persoalan ini saya bilang kepada klien saya ya, pertama kali dia datang ke saya bilang pertama, ini saya mau pastikan ini bukan soal materi. Itu dulu. Yang kedua, saya bilang ini bigger than you, perkara ini. Kenapa? Karena perkara ini itu bukan soal soal perempuan personal, tapi juga soal bagaimana lembaga negara, kekuasaan lembaga negara, ya dalam hal ini ketua KPU yang paling tinggi mengelola kekuasaan itu, yang ternyata dia salah gunakan untuk kepentingan pribadinya yang berujung tadi asusila. Jadi asusila itu sebenarnya titik klimaksnya. Untuk menuju ke sini ada perbuatan sistematis yang mencampur adukan kekuasaan jabatannya, fasilitas jabatannya, dan kewenangannya. Jadi itu harus dilihat. Jadi kalau pertanyaannya puas atau tidak puas, antara puas dan sedih. Ya, puasnya karena melihat bahwa ternyata sanksi tertinggi itu yang memang kita minta. Yang kedua sedih karena melihat kok begitu mudah ya mengelola kekuasaan fasilitas jabatan itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi di negara ini. Ya. Itu yang saya bilang bigger than my client. Ya, kita sudah dengar fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh anggota Majelis DKPP, Bang. Tapi apa bukti yang paling konkret yang bisa disampaikan ke publik dalam forum ini yang tidak terbantahkan kalau memang kasus asusila ini terjadi karena ada faktor relasi kuasa tadi yang tidak terbantahkan, itu apa, Bang? Contoh konkretnya. Jadi gini, jadi yang saya bilang pertama tadi asusila itu sebenarnya klimaksnya. Untuk mencapai ke situ, seorang ketua KPU ini menggunakan tadi kekuasaannya, ya, fasilitas jabatannya, ya, kemudian juga kewenangannya untuk mencapai. Jadi metode nih, serangkaian perbuatan. Jadi kalau Mbak Zilvi tanya apa yang tidak terbantahkan, banyak itu buktinya. Ya banyak sekali yang tidak terbantahkan. Jadi saya nggak bisa bilang ini satu bukti yang menentukan. Enggak, itu buktinya kan itu ada rangkaian. Itu ada metodologis. Jadi mulai pertama dari sistematisnya, kalau Mbak Zilvi lihat di putusan itu kan, itu ketika bimbingan teknis pertama, PPLN pada dipanggil kan. Itu nih Bang, aku bacakan ya supaya yang silakan. mendengarkan juga tahu. Ya. Jadi dari anggota DKPP J. Kristiadi itu bilang Hashim terbukti sudah sejak awal. Ya. Sejak awal mengincar korban untuk memenuhi hasrat seksualnya. Sudah incar korban sejak awal tuh kayak gimana Bang? Jadi gini, kita harus lihat dari pertama. Kalau allegation kami ya, yang pertama itu dari peraturannya dulu. Jadi ada peraturan KPU sebelumnya tentang larangan untuk hidup serumah, untuk kumpul kebo dengan sesama penyelenggara pemilu. Itu adalah turunan dari Undang-Undang Pemilu. Yang pasal 90 ayat 4. Iya. Oke, itu diubah? Itu dirubah. Sama ketua KPU? Ya, sama komisioner KPU. Tapi kita bilang paling tidak ketua KPU ini kan mempunyai influence. Kenapa dia tidak bisa cegah itu? Padahal kan dia harus tertib sosial nih dalam asas penyelenggara pemilu. Itu yang pertama ya, allegation pertama. Diubah menjadi? Jadi nggak ada itu larangan untuk nikah siri, larangan untuk hidup tinggal serumah, kumpul kebo sama penyelenggara pemilu tuh nggak ada. Dan Anda menduga peraturan itu sengaja diubah karena ada faktor ketua KPU yang sudah ingin mengejar klien Anda? Nggak spesifik klien saya, tapi untuk mengakomodasi perbuatan seperti itu. Mungkin bukan hanya ketua KPU, tapi juga yang lain. Itu dugaan. Itu dari pertama ya, sistematisnya. Yang kedua, ada pendekatan juga yang sistematis, misalnya dari BIMTEK itu, dari bimbingan teknis. Dari BIMTEK pertama, itu Agustus bimbingan 2023. teknis itu seluruh PPLN luar negeri dikumpulkan di Bali, diberikan briefing lah, semacam briefing. Nah di situ sudah menaruh perhatian khusus. Itu pertama kali ketemu ya? Itu pertama kali ketemu. Perhatian khususnya gimana Bang? Ya misalnya
diajak ngobrol, disuruh catat nomor teleponnya, disuruh WA. Itu ada semua di putusan DKPP. Yang lain nggak dimintain? Yang lain nggak dimintain, makanya ada pelanggaran yang namanya perbuatan perlakuan khusus terhadap penyelenggara pemilu, karena dia doang yang dibegitukan. Jadi itu yang pertama. Itu kan kemudian komunikasi berlanjut, misalnya undangan khusus ke kantor KPU. Sampai dia kan bingung kalau lihat ceritanya. Dia bingung ini mesti diapain? Apa dia sampai lapor kan ke bosnya. Dia kan bukan ketua PPLN. Apa tapi yang dilaporkan ke bosnya, Bang? ini saya diundang, Bapak diundang nggak? Saya harus gimana? Pada akhirnya ketua PPLN ya sudah, silakan datang, mungkin terkait keuangan katanya dia, karena memang dia divisi keuangan. Dan akhirnya datang, tapi datang juga pertama pertama ke kantor KPU, yang kedua kan di kafe. Ya, dan ternyata tidak ngomongin soal pekerjaan. Di situ kan dia kan bingung di situ. Yang ya. diomongin apa, Bang? Kalau bukan soal kerjaan? Ya banyak yang diomongin di misalnya topik-topik. apa? Yang topik-topik yang sudah menjurus mengarah itu kayak gimana? Jadi kalau yang pertemuan itu belum yang sensitif, hanya topik-topik umum lah, ya topik-topik umum sosial, politik, kondisi tapi sudah politik menggali global. kehidupan pribadi. Ya semacam orang DKPP mengatakan ini kan percakapannya ini semacam orang lagi PDKT. Ya menggali kehidupan pribadi, bagaimana termasuk asalnya dari mana. Klien sudah berkeluarga atau belum? Termasuk itu juga, termasuk ya. Nah, Dan mohon maaf Bang, klien belum berkeluarga. Nah, ini penting juga nih. Terima kasih ditanya. Pertama dia belum berkeluarga, ya, dia masih single. Kemudian yang kedua, dia itu seorang profesional, bekerja di perusahaan di Eropa, dan dia sudah permanent residence di sana dan hidupnya di sana, dan dia menjadi PPLN ini bukan pertama kali. Jadi pertama dia pernah di Belgia, kan Belgia Belanda. Di Belgia 2014, kemudian di Belanda juga 2019. Dan itu menjadi wadah sebenarnya untuk dia untuk berkontribusi kepada Indonesia, dan wadah kumpul sama orang Indonesia. Jadi PPLN ini side job. Ya. Ini side jobnya dia. Jadi kemudian dia sangat senang. Pada awalnya dia cerita ke saya, ya saya senang aja karena saya dihubungi sama pejabat negara. Saya pikir saya bisa berkontribusi lebih. Saya masih warga negara Indonesia, tetapi ternyata ujungnya itu bukan profesionalitas. Oke. Mulai benar-benar obvious, kentara sekali kalau ketua KPU ini ada maksud lain kepada klien Anda itu pada saat kapan, Bang? Dari percakapan WhatsApp. Yang mana? Telepon. Kan ada sebenarnya itu deskripsinya ya. Misalnya kalau Mbak Zilvi lihat, banyak soalnya percakapan WhatsApp. Banyak sekali. Misalnya yang paling obvious ya menjurus itu tentang CD. Celana dalam. Jadi memang ada percakapan mau ke Belanda, kemudian kan ada titip jaket PPLN dan segala macam, dia list, kemudian di listnya itu ditambahkan kan oleh ketua KPU. List yang terakhir CD, dia kan tanya, CD itu apa Pak? Maksudnya? Itu dia bilang. Dia tahu sebenarnya, udah maaf keselip. Jadi gitulah ya, guyon-guyon mancing lah ya ini ya. Itu nggak bisa dibilang guyon, itu sebenarnya sudah pelecehan seksual verbal ya. Itu pelecehan seksual verbal dalam framework TPKS. Jadi itu pertama-tama. Ya, sudah pelecehan seksual. Begitu. Ya. Ada banyak rangkaian-rangkaian. Terus rangkaian klien Anda ketika melihat itu kaget gak ketika sudah tahu ya, betul-betul tahu kalau yang dimaksud adalah itu? Ya, dia kaget. Ya, makanya kan dia tanya. Itu kan di DKPP dikutip chattingnya, apa ya Pak maksudnya? Setelah dipastikan kalau maksudnya adalah itu, di situ klien Anda sudah mulai apa? Dari mungkin awalnya masih menaruh prasangka baik, sudah mulai, Sudah mulai, tapi belum fully. Dia pikir, wah ini ya jokes bapak-bapak kali ya, mungkin dia sudah lama di luar negeri, mungkin dia nggak update. Pikiran utamanya pasti itu, ini mungkin jokes bapak-bapak nih. Tapi kalau memang kita dalami lebih lanjut, itu sudah pelecehan seksual secara verbal. Iya, betul. Itu betul. Jadi itu berlanjut ya. Kemudian terus-terusan, saya cerita secara singkat aja ya. Kemudian di Belanda, kunjungan dinas ke Belanda, kan ada ungkapan bahwa dia hanya mau ditemani. Jadi dia diajak jalan juga, dan diajak jalan itu percakapan sama siapa aja Pak, saya ajak teman-teman yang lain ya. Di situ ada, enggak, kita berdua saja. Misalnya, kan ada itu dikutip oleh DKPP. Nah, percakapan seperti itu ya yang terjadi. Terus yang ramai dibahas juga yang video
minta Ya, itu Vincent Desta WhatsApp itu, video. itu ketika sudah satu di Jakarta, satu di Belanda. Jadi itu yang saya bilang sistematis. Jadi dia meminta video ucapan greetings khusus ya untuk klien saya ini. Nah, Greeting khusus berarti disebutkan teruntuk namanya iya, siapa? namanya di mana, nanti kita ke Disebutkan sana oleh Vincent Desta. Disebutkan, makanya kan dia dipanggil. Jadi itu yang saya bilang, itu perbuatan sistematis mencampur adukan. Itu kan acara KPU. Itu acara bayar loh. Itu bukan acara gratis, itu acara bayar. Oh, Kan maksudnya terungkap di persidangan. KPU bayar ke acara itu? Iya, KPU bayar kan. Blockingan, itu kan bayar. Jadi digunakan kesempatan itu. Jadi dia mengasosiasikan diri dengan kekuasaan. Itu yang saya bilang, mengasosiasikan diri dengan kekuasaan. Ini yang namanya relasi kuasa nih, konkretnya. Untuk impress someone. Ya, itu yang saya bilang. Masih banyak ceritanya ya. Dan banyak yang nggak dikutip ya. Banyak yang nggak dikutip ya. Jadi contoh konkretnya itu sederhananya. Ada lagi yang bisa di-spill gak di sini nih, Bang? Oke. Yang tidak ada di publik. Yang tidak ada di publik, tapi apa Bisa, yang tidak terlalu sensitif untuk dibagikan? Yang sensitif banyak udah keluar semua. Sudah di keluar putusan. malah. Ada banyak, ada Lebih beberapa parah juga. malahan yang sudah keluar. Cuman Ah. saya nggak bisa bilang lah karena ini sangat sensitif ya. Nanti Oke. didengar ya. Nah, kita langsung ke tanggal 3 Oktober ya. 3 Oktober ini adalah mungkin puncaknya ya, Ya. Bang ya. Ketika 3 Oktober 2023 dibeberkan lewat fakta persidangan itu ada panggilan ke kamar hotel. Ya, betul. Ini bisa diceritakan, Bang. Panggilannya ini awalnya bagaimana cara dia untuk memanggil klien Anda untuk datang? Ya di WhatsApp aja. Ya, di WhatsApp dipanggil. Bilangnya untuk ngapain? Untuk silakan hotel, ada yang mau dibicarakan lah. Gitu kira-kira. Dan dia memang datang ke situ ya. Tapi ini kamar hotelnya tuh kamar hotel pejabat ya, suite room ya. Jadi bukan yang langsung kamar. Jadi kamar hotel ada ruang tamunya. Ya kayak apartemen lah. Ya. Ya kayak apartemen. Kemudian dia datang ke situ. Awalnya ngobrol tentang PPLN, bagaimana persiapannya. Ya lama-lama menjurus ke yang dikatakan di KPP itu. Ada pemaksaan ke arah sana. Pemaksaan. Ya. Pemaksaan ini sampai disertai ancaman atau bagaimana, Bang? Ancaman fisik nggak ada. Ya. Tapi begini, inilah yang disebut relasi kuasa ya, yang dikutip keterangannya Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Di dalam relasi kuasa ini, ya, yang harus dikritisi itu adalah soal konsen. Karena saya lihat kebanyakan komentar adalah, oh ini bisa mau sama mau ya, itu kan obviously. Ya. Jadi pertama ya, theoretically dulu, di dalam relasi kuasa akibat hubungan hierarkis dan sistematis tadi ya, yang menggunakan kekuasaan, kewenangan dan fasilitas itu, maka konsen ini pasti mungkin kelihatan tapi itu pasti clouded. Kenapa? Judgment-nya itu pasti clouded. Kenapa? Karena sudah ada perangkap itu, framework itu. Jadi dari awal sudah ada misalnya manipulasi informasi, misalnya tentang dirinya. Ya, misalnya kan memang terungkap dia menyayangi, saya mau mengawini, chatting-chatting itulah. Itu pertama. Padahal untuk seorang perempuan mungkin yang masih single mungkin dapat ditangkap, oh ini mungkin beneran ya. Tapi untuk seorang laki-lakinya dalam hal ini misalnya dalam hubungan relasi kuasa, sebenarnya tujuannya itu ya, kata-kata manis misalnya rayuan itu bagian dari metode untuk perbuatan asusila itu. Jadi bukan tujuan utamanya itu adalah perbuatan asusila. Jadi dia mau pleasing someone, impressing someone, bukan genuinely untuk misalnya mencintai betul-betul. Ini kan relasi kuasa kan begitu konsepnya. Tapi rayuan-rayuan itu, Bang, sudah dilancarkan secara berkala bahkan sebelum ada panggilan yang ke hotel itu. Iya. Dari Janji, lewat WhatsApp janji untuk menikahi? Vincent Desta itu sudah ada sebelum itu panggilan sudah ke ada. hotel. Jadi gini ya, ini saya kasih tahu nih. Saya belum pernah bicara di selain di Mbak Zilvi nih, di sidang DKPP yang tertutup saya katakan. Jadi gini, memang ada bagian ya, ada momen di mana si klien saya ini mempercayai apa yang dikatakan oleh ketua KPU ini. Ada momen itu.
Sederhananya ada momen dia termakan rayuannya itu. Kenapa? Karena ada janji kawin segala, menyayangi, mencintai seumur hidup. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dan dia bilang ke saya jujur, dia sempat membayangkan bahwa mungkin saja dia akan hidup dengan ketua KPU ini. Dan dia sudah membayangkan sampai ketua KPU ini sudah tua, nanti pensiunnya berapa, mendingan tinggal di Belanda dapat wealth fair fund ya untuk kesehatan, insurans kesehatan dan lain-lain. Untuk beberapa momen dia sempat percaya. Ini yang karena rayuan-rayuan itu ya, dan beberapa kali pertemuan karena ada manipulasi informasi. Tetapi kemudian dia sadar yang saya katakan tadi, yang dia lancarkan itu semua, kalimat-kalimat itu tidak genuine. Karena tujuannya itu adalah perbuatan asusila itu. Jadi dia akan ada kecenderungan ya, dia akan mengatakan apapun atau melakukan apapun sampai tujuannya tercapai. Gitu kira-kira frameworknya. Ini frameworknya ini relasi kuasa itu. Iya. Gitu. Jadi kalau dalam situasi, dalam konteks itu, konsensualitas itu ya hampir nggak ada. Tapi apakah secara eksplisit sebetulnya klien Anda menolak ketika itu, Bang? Ada yang penolakan. Karena dikutip di KPP. Ya, ada penolakan, dia menolak ya karena pada waktu itu, dan sehabis itu kan tidak pernah terjadi lagi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dan sehabis itu dia udah benar-benar ada dikutip di KPP, saya tidak bisa lagi. Saya tidak bisa lagi seperti ini. Saya nggak mau berhubungan lagi, dan dia kan mengundurkan diri di bulan Februari. Ya, Setelah ajakan yang pertama itu, Bang, apakah ada lagi ajakan kedua, ketiga, seterusnya? Ada, dan itu dikutip di KPP, ada beberapa, cuman ya nggak pernah terjadi. Ada satu lagi fakta yang ini ingin saya gali lebih lanjut, Bang, ketika DKPP mengatakan beberapa waktu setelah kejadian yang 3 Oktober 2023 di hotel itu, klien Anda menghubungi si Pak Hasyim Asyari ini dan mengatakan dia punya ada gangguan kesehatan dan dokter menyarankan agar Pak Hasyim juga melakukan pengecekan kesehatan. Itu boleh dijelaskan nggak, Bang? Maksudnya seperti apa? Ya, itu seperti yang tertulis lah. Ini very sensitive information. Saya juga surprise ya bahwa itu dijelaskan di DKPP. It is what it is lah, Mbak Zilvi. Oke, baik. Saya tidak akan tindak lanjuti lebih jauh kalau begitu ya. Tapi yang jelas, Bang, ketika itu sudah terjadi sampai akhirnya klien Anda datang ya ke Indonesia, Bang, yang dipaparkan bahwa ada total biaya tiket berkali-kali Jakarta, Den Haag dan sebaliknya total ada 100 juta itu. Sebetulnya ketika klien Anda datang ke Indonesia, apa yang ingin dituntut ke Pak Hasyim ini? Nggak ada yang dituntut secara materi, nggak ada yang dituntut. Yang ingin dituntut adalah dia mau melihat bagaimana dia sudah menjadi korban ya, relasi kuasa itu, dia sudah menjadi korban manipulasi, dia pengen do something untuk her dignity. Sesederhana itu. Apa yang menjelaskan soal lahirnya surat pernyataan yang dibuat oleh Pak Hasyim ini, Bang? Ada beberapa poin, ada 5. Teradu akan mengurus balik nama apartemen atas nama pengadu, membiayai keperluan pengadu di Jakarta dan Belanda sebanyak 30 juta per bulan, dan sebagainya. Bahkan di terakhir ini, Bang, ada kata-kata surat ini dibuat dengan sebenarnya, bila tidak dapat dipenuhi, saya bersedia dikenai sanksi moral berupa memperbaiki tindakan yang belum terpenuhi dan membayar denda disepakati bersama 4 miliar. Kenapa bisa ada perjanjian seperti ini, Bang? Jadi itu kulminasi dari janji kawin itu. Ya, kulminasi dari janji kawin, kemudian Pak Hasyim membuat surat itu, ya, dan surat itu sebenarnya kan abstrak ya, abstrak. Yang konkret hanya misalnya tiket, ya, tiket pesawat, ya, kemudian dan 30 juta. Yang lain misalnya menelpon, mengabari, tidak menikah, itu sebenarnya bagian dari titik puncak dari janji-janjinya itu. Dan jangan lupa itu yang soal 4 miliar ya, itu adalah kalau janji itu tidak dipenuhi. Jadi itu kan dijanjikan mau kawin ya, dijanjikan akan menjadi imam ya setelah itu, dan kemudian titik puncak dari janji itu ya adalah itu surat itu. Dia itu bagian dari metodenya untuk meyakinkan klien saya ini bahwa
hubungan ini betul loh. Jadi Gitu. itu inisiatif Pak Hashim membuat surat ini. Ya, itu awalnya dia. Dari dia. Ya, Angka itu muncul juga dari dia, dari Pak Hashim. Angka itu muncul dari dia dan dari diskusi berdua ya. Tapi sebelumnya itu kan secara lisan. Itu informasi secara lisan yang selalu dikatakan bahwa saya akan begini, saya akan begitu. Dan soal apartemen itu tidak pernah terjadi ya. Nah, itu gimana tuh, Bang? Itu tidak pernah. Faktanya yang benar itu gimana? itu tidak pernah terjadi. Faktanya bahwa apartemen itu katanya memang akan mau disediakan kalau mereka jadi berdua. Itu faktanya. Dan itu nggak pernah terjadi juga dan nggak pernah diminta juga. Nah, oleh karena itu, ketika saya lihat itu saya juga kaget. Makanya pertanyaan pertama saya ke klien saya, ini soal materi apa bukan? Ya, kalau soal materi ya saya nggak mau. Kenapa? Ya. Karena saya kan membawa nama lembaga ya, Fakultas Hukum UI. Saya nggak mau saya dijadikan alat bargaining aja. Kalau mau begitu ya silakan lakukan sendiri. Tapi ternyata enggak. Ternyata enggak. Dia cuma mau restoring dignity-nya aja, yang dia merasa violated dengan perbuatan Ketua KPU. Momen apa yang akhirnya membuat klien Anda yakin saya harus melaporkan ini ke DKPP? Yang artinya kalau dalam hubungan relasi kuasa, ini mencoba melawan kekuasaan, mencoba melawan bos besar yang risikonya itu berat sekali pasti. Jadi momen apa yang membuat klien Anda yakin ini harus dilaporkan ke DKPP? Jadi ups and down ya. Ini ups and down. Dia maju, mundur, menerima atau pasrah atau melawan atau do something ya. Tapi dia itu kemudian datang ke saya. Ya, dia datang ke saya. Tadi saya ceritakan. Saya ceritakan ke dia. Pertama persoalan ini bigger than her. Satu, saya bilang konsekuensinya kalau memang mau melawan, lupakan soal materi. Ini bukan soal materi. Yang kedua, kemungkinan besar ini akan menjadi isu liar. Ya, seperti hari ini sebenarnya sudah diprediksi akan ada isu liar, opini-opini negatif. Pertama, tanya dulu orang tua, siap apa tidak keluarga-keluarga terdekat ya. Itu tanya teman-teman terdekat. Kalau memang sudah siap ya kita go ahead. Kita go ahead dengan ini. Kenapa? Karena saya tertarik di perkara ini karena ini bigger than her. Ya, ini bagaimana saya lihatnya seperti ini ya kekuasaan negara dikelola ya. Ini melawan pimpinan sebuah lembaga negara nih, Bang. Segampang itu ya, misalnya mobil dinas pakai telolet yang mengambil hak orang digunakan untuk kepentingan pribadinya. Mbak Zilvi Masa pasti masih heran sih, Bang? Kayaknya udah biasa deh di sini negara ini. ya. Mbak Zilvi yang bilang, tapi betul. Saya ingin praktik exposing, saya ingin exposing itu ke publik. Betul. Itu bukan bermaksud tujuan menormalisasikan saya, ya. Tapi praktik seperti ini kita sudah sering dengar. Saking sudah sering dengarnya tidak kaget lagi. Tapi bukan berarti menormalisasikan gitu ya. Memang harus terus kita sounding supaya ya mudah-mudahan ada efek jerah secara sosial. Tapi ya nggak tahu juga bisa ada efek jerah kepada sosial atau enggak untuk pejabat-pejabat lain yang sering menggunakan fasilitas negara nih. Jadi Mbak Zilvi, saya menangani klien ini karena ada 2 pertemuan motivasi. Ya. Motivasinya klien saya adalah dirinya, restoring dignity-nya dia. Motivasi saya mengeksposing bagaimana kekuasaan di negara ini dikelola dengan begitu ya mengelolanya. Sesederhana misalnya tadi saya bilang mobil dinasnya yang mengambil jalan hak orang ya ternyata dipakai untuk kepentingan pribadinya yang tidak lebih dari hasrat pribadinya. Itu bisa mengambil hak orang dengan seenteng itu sampai dipanggil loh. Saya minta dipanggil itu supirnya. Saya dipanggil Sekjen KPU pada waktu itu ya, dipanggil Sekjen KPU soal itu. Segitu gampangnya acara-acara misalnya dari acara yang itu Vincent Desta ditumpangi kepentingan pribadi. Belum lagi yang lain lah soal apartemen di Oakwood, Kuningan. Bang, jadi ingat nih, dulu kan ketua KPU ini yang sekarang udah mantan bilang sendiri, saya sambil waktu itu guyon sih konteksnya. Saya ini memang titik-titik dan ahli maksiat. Ini ada nih dalam suatu ingat kan, Bang? Iya, yang mau jadi sidang wanita emas kalau nggak salah. Sidang wanita emas. Dia sempat berkelakar kayak gitu. Dia sendiri sudah mengklaim meskipun guyon dia ahli maksiat. Tapi kalau ngelihat kelakuannya, bukti-bukti chat itu maksiat beneran ya, Bang? Iya, Mbak Silvi gimana menurut Mbak Silvi? Menurut DKPP sih iya.
Ya, menurut DKPP Saya iya. kalau bukan wartawan sudah pengen rasanya. Tapi maksiat beneran ya, Bang? Dan ya setidaknya menurut DKPP ya. Kalau saya maksiat itu kan kata saya nggak tahu definisinya apa, tapi yang pasti itu melanggar etika profesi yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan yang pertama kali ternyata tipologi pelanggarannya dengan yang Sudah berderet. dengan enggak, yang tipologinya nih soal yang Mbak Zilvi bilang maksiat itu kan di Hasna ini juga begitu. Ya, makanya Bang ya. Tapi ada lagi yang belum tuntas ini Bang. Ketika kita melihat kemarin Hasyim Asyari itu konvers, kita pikir mungkin akan menundukkan kepala ya, terlihat mungkin Ya. malu, kemudian minta maaf. Ya. Ada sih kata-kata minta maafnya, tapi yang lebih jadi sorotan itu kata-kata alhamdulillahnya Bang. Alhamdulillah DKPP membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU. Mendengar itu, reaksi Bang Aristo dan reaksi Mbak CAT gimana tuh? Saya minum dulu boleh? Minum dulu, kayaknya berat ini. Emang berat. Aduh. Pertanyaannya soalnya tajam-tajam, Mbak. Namanya juga si paling ini Bang. Iya. Jadi Aduh. soal reaksi ya, Ah. reaksi setelah konferensi pers ya. Kalau klien saya sih mengatakan bahwa dia sudah expect, ya, dia sudah expect responnya seperti itu ya. Kalau saya sih cuman melihat satu hal ya, dia meminta maaf kepada jurnalis ya, tapi dia tidak meminta maaf kepada klien saya Sampai detik ini. sampai detik ini. Iya. Dan ketika bilang alhamdulillah, itu gimana Bang? Reaksi klien Anda? Dia cuman datar aja ya. Dia cuma datang, dia udah expect. Kenapa dia bisa expect kayak gitu? Ya karena dari persidangan kan dibantah semua. Dibantah Apa semua. bantahan yang menurut Bang Aristo klien Anda itu paling geli gitu pas dengernya itu? Wah, ada beberapa ya, dan bukan hanya saya saja loh. DKPP juga beberapa kali marah loh. Gergetan. Karena bantahannya it doesn't Apa make bantahannya any yang paling sense, gak masuk ya. akal Bang? Misalnya soal surat pernyataan tadi kan ditanya, ini biasa kayak begini, ya misalnya dia bilang, oh saya biasa, saya berteman aja. Kalau berteman begitu, iya kalau berteman, misalnya begitu. Jadi dia masih mengatakan, oh itu teman biasa. Apa yang dia lakukan dengan klien saya itu, yaitu sebatas pertemanan aja. Sampai kan dikatakan, makanya ditanya, oh kalau teman-teman PPLN yang lain, PPLN di Malaysia itu dapat nggak salam dari Vincent Desta? Itu bukan saya yang ngomong loh, DKPP yang ngomong, kan ditanya begitu. Lalu kalau teman yang lain juga ini dianterin, dijemput langsung sama ketua KPU, padahal ini PPLN jauh jaraknya, apa hierarkinya jauh, ya itu yang seperti Jawabannya apa Bang? ya begitu. Iya Dia gitu. bilang, iya, begitu. Memang begitu katanya. Iya, saya biasa begitu. Karena ada pertanyaan juga ya, ini menyangkut fasilitas pejabat negara misalnya, soal mobil dinasnya. Itu kan ada juga di putusan DKPP. Mobil dinasnya itu berplat Polri, ya, Korlantas. Nah, ditanya, apa biasa jemput-jemput orang pakai mobil dinas pakai rotator gitu? Yang jawab drivernya, iya biasa Pak, begitu. Itu yang bikin surprising, luar biasa ya. Penggunaan kekuasaan di negara ini dari level yang begitu ya, dari level mobil jalan raya aja, itu refleksi sebenarnya. Itu yang kalau saya pribadi itu yang membuat saya geram ya. Saya bilang khusus kepada DKPP pada waktu sidang, kesimpulan penutup saya bilang DKPP ini adalah refleksi ya, paling tidak di satu institusi yang mengawal demokrasi, bagaimana tidak ada akuntabilitas tentang pengelolaan dan exercise kekuasaan. Ini level yang kecil loh. Level yang kecil sebatas tadi saya bilang contohnya mengambil hak orang di jalan raya, karena saya sering kena, pasti Mbak Zilvi, pasti teman-teman di sini pasti sering kan kena itu kan. Itu refleksi itu. Iya, dari yang kecil sampai gede pasti udahlah dilakukan ya. Oke, Bang, kalau begitu Bang Aristo udah ditungguin nih di program lain ya. Iya. Kalau begitu Bang Aristo, kan banyak yang mengatakan kalau memang ini
etiknya sudah terbukti. Ya. Satu langkah lagi sebetulnya Ya. ini bisa dibawa ke ranah pidana. Ya, betul. Apakah sudah diputuskan Bang mau dibawa Dan ke ranah pidana banyak atau sekali tidak? yang menyarankan ya. Tapi gini, ini pertama keputusan ada di klien saya. Ya. Saya hanya memberikan pertimbangannya. Ada 2 pertimbangan. Pertama, perkara seperti ini emotionally draining, capek ya. Jadi mungkin bisa kita laporkan ke polisi. Memang one step closer karena sudah ada putusan DKPP mengkonfirmasi. Tapi di sisi lain proses itu akan menghambat hidupnya dia. Dia punya kewajiban lain, dia punya hidup di Belanda itu. Jadi antara dia mau menegakkan keadilan misalnya dalam hal ini pidana, atau dia practicality, dia mau move on dalam hidupnya. Ini yang masih dikaji ya. Walaupun banyak yang mengatakan ayo lanjut, tapi ini masih dikaji. Dan saya katakan itu yang harus dikaji. Ya, kenapa? Karena yang nggak dapat apa-apa juga kan kalau pidana. Misalnya pidana, kemudian Pak Hasim dipidana kan, nggak ada keuntungan benefit ya selain dignity-nya dia. Kan paling keuntungannya melihat akhirnya revenge-nya terbalaskan. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi ya, apakah proses itu akan menghambat hidupnya dia? Gitu. Tapi ini masih kita consider. Jadi ini belum diputuskan sampai sekarang. Ada satu hal yang saya tadi lupa untuk follow up lebih jauh, Bang Aristo, soal ketika surat pernyataan itu sudah dibuat, itu Januari ya Bang? Januari Januari, ya. 2024. Karena tidak ada tanda-tanda dipenuhikah sama sekali, atau sejak surat itu dibuat langsung berubah total nih Pak Hashim ini sikapnya? Enggak, kan sudah ada beberapa yang dipenuhi soal tiket itu. Ya, cuman ini persoalan bahwa dia janji merasa untuk menikahi misalnya. Dia sudah nggak lagi. Dia juga sudah nggak mau lagi. Janji untuk menikahi berarti janji untuk menceraikan istri yang sekarang kan? Iya. Itu juga disampaikan kan Bang? Itu disampaikan. Itu disampaikan. Jadi setelah dia melihat, dia mikir gini pertama. Jadi ini udah di dalam hubungan, dia sadar ya setelah dia berkonsultasi dengan banyak orang bahwa ini udah hubungan yang tidak betul dan hubungan ini juga menyakiti orang lain ya, karena Pak Hasim juga punya keluarga. Hubungan ini juga menyakiti keluarganya klien saya. Jadi dia sadar bahwa selama ini dia merasa termanipulasi. Oleh karena itu karena soal uang ini bukan soal uang loh. Dia sendiri stable loh. Ekonominya stable. Ya, dia punya jabatan di perusahaan di Eropa dan dia di sana punya rumah sendiri, dia punya mobil sendiri. Jadi tidak ada motif ekonomi. Nggak ada motif ekonomi dan mobilnya lebih bagus dari mobil saya bahkan di Eropa. Oke. Baik, kalau begitu Bang Aristo. Oke, kita terima kasih sekali Bang Aristo sudah mau berbagi di sini, dan kami juga titip salam buat klien Bang terima Aristo, kasih. Mbak CAT, semoga segera pulih kondisi psikologinya, doa yang terbaik, dan ya kita tunggu apakah nanti ini akan berujung ke ranah pidana, tapi yang terbaik lah buat kliennya Terima Bang Aristo. kasih, Mbak Siti, Dan mudah-mudahan undangannya. tidak ada lagi ya kasus-kasus serupa Ya, itu yang paling penting. yang dilakukan oleh pimpinan lembaga Iya. sekelas Iya. KPU Pusat. Yang kedua, kekuasaannya dikelola dengan lebih baik lah. Nah itu dia. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran penting, dan terlepas dari ada sisi negatifnya, kita cukup salut juga dengan putusan DKPP karena Ya. sepertinya sudah agak lama kita tidak Ya. dapat keputusan yang seperti ini ya. Ya akhirnya ada alat kontrol lah. Alat kontrol yang berfungsi. Oke, baik kalau begitu terima kasih ya Terima Bang kasih, Aristo Mbak Yulvi. sekali lagi. Teman-teman, Undangannya. demikian podcast si paling kontroversi kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dah.